Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, NIM 602022021042, Program Studi Ekonomi Syariah 2 Semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dosen pengampu Dr. Syaparudin SAG MSI. Alasan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Adapun materinya mengenai penetapan harga dalam Islam. Membahas mengenai penetapan harga dalam Islam, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu harga. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau sekelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk barang atau jasa. Kaitannya dengan Islam, bahwa harga tersebut terbentuk secara alami, yakni terbentuk melalui permintaan dan penawaran dalam rangka untuk mewujudkan maslahat. Ketika harga-harga melonjak pada masa Rasulullah SAW, para sahabat berkata, yang artinya, "Wahai Rasulullah, tentukanlah harga untuk kami." Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang mencabut, yang membentangkan, dan yang memberi rezeki. Saya sungguh berharap dapat bertemu Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku karena kezaliman dalam darah dan harta." Hadis di atas menunjukkan bahwa penetapan harga dalam Islam berdasarkan sunnatullah atau berjalan secara alami sesuai kondisi pasar tanpa penentuan dari kekuasaan manusia. Jika demikian adanya, maka penentuan harga yang menimbulkan ketidakseimbangan pada pasar berarti akan menimbulkan kerugian bagi pembeli atau penjual. Ini adalah suatu kezaliman. Oleh karena itu, harga harus sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar. Artinya, harga barang tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah karena ketentuan harga tergantung pada interaksi permintaan dan penawaran. Namun demikian, Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga bila para produsen atau penjual melakukan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen. Di masa Khulafaur Rasyidin, para khalifah pernah melakukan intervensi pasar, baik pada sisi supply maupun demand. Intervensi pasar yang dilakukan Khulafaur Rasyidin sisi supply yaitu mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan Umar bin Khattab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah.
Sedang intervensi pasar dari sisi demand dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat konsumerisme. Selain itu, Ibnu Taimiyah juga memperkenalkan konsep harga adil. Menurut Ibnu Taimiyah adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu berbeda. Ada dua terma yang seringkali ditemukan tentang masalah harga tersebut menurut Ibnu Taimiyah, yakni kompensasi yang setara atau adil dan harga yang setara atau adil. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir dengan hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan. Iwat al-mistis adalah pergantian yang sama yang merupakan nilai harga sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Adapun saman al-mistis adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubung dengan prinsip al-darar, yakni tidak melalui dan tidak merugikan orang lain. Dengan berbuat adil, maka tidak akan terjadi kezaliman. Tujuan utama dari harga yang adil tersebut adalah untuk menegakkan keadilan dalam bertransaksi, pertukaran, dan berbagai hubungan lainnya di antara anggota masyarakat. Konsep ini juga dimaksud sebagai panduan bagi para penguasa untuk melindungi masyarakat dari tindakan eksploitatif. Dengan kata lain, pada hakikatnya, konsep ini akan lebih memudahkan bagi masyarakat dalam mempertemukan kewajiban moral dengan kewajiban finansial. Konsep harga adil Ibnu Taimiyah
Ini hanya terjadi pada pasar kompetitif. Tidak ada pengaturan yang mengganggu keseimbangan harga kecuali jika terjadi suatu usaha yang mengganggu terjadinya keseimbangan, yaitu kondisi di mana semua faktor produksi digunakan secara optimal dan tidak ada yang menganggur. Sebab harga pasar kompetitif merupakan kecenderungan yang wajar. Karena itu, Ibnu Taimiyah menentang adanya praktek monopoli terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia. Jika ada sekelompok manusia yang melakukan monopoli, maka wajib bagi pemerintah untuk melakukan regulasi atau pengaturan terhadap harga. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku Muslim dalam menetapkan harga adalah perilaku pasar, yakni berdasarkan pada permintaan dan penawaran selama tidak terjadi kecurangan dalam rangka untuk mewujudkan masalah pada kondisi seperti ini. Seorang Muslim pasar benar-benar merupakan hasil tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Harga yang terbentuk melalui pertemuan antara permintaan dan penawaran, yakni jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan selama tidak terjadi kecurangan, mengandung masalah atau manfaat fisik dan non-fisik, disebut dengan harga keseimbangan Muslim atau HKM. Adapun kurva harga keseimbangan Muslim atau HKM dapat dilihat pada gambar tersebut, di mana dapat dijelaskan bahwa ketika tingkat harga sebesar P yang ditunjukkan pada gambar tersebut, maka jumlah barang atau jasa yang diminta dan ditawarkan adalah sama, yakni sebesar Q yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Titik HKM atau harga keseimbangan Muslim adalah titik E. Titik ini menunjukkan tingkat harga atau P dan jumlah atau Q yang diminta dan ditawarkan adalah sama. Hal ini terjadi pada barang atau jasa yang kandungan masalahnya atau MS tetap, yakni berapapun yang diminta dan ditawarkan, jumlah kandungan masalahnya tetap sama dan variabel lainnya juga diasumsi tetap. Baik, saya atas nama Nur Aziza mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.